Haleluya. Saudara, di mana ada visi, ada provisi, ada penyediaan. Ketika saya diperintahkan Tuhan untuk kembali ke kota Surabaya, membina jemaat ini dari awal, Tuhan memberikan tanda-tanda yang ajaib kepada kami. Tadi saya cek kepada Pak Andrian. Ketika kami baru mulai, jemaat ya belum ada, kantor pakai di rumah saya. Ada seorang ibu janda yang sampai hari ini tidak bakal mau disebut namanya. Seorang ibu janda kalau dari luarnya sederhana sekali, suaminya baru meninggal. Dia diperintahkan Tuhan mengirim keuangan kepada kita. Dan kalau kita kurs dengan emas, itu 14 kilo emas saudara. Ajaib bukan? 14 kilo emas. Jadi luar biasa sekali. Sekarang waktu itu ya mungkin sekarang ini 14 kalinya gitulah. Yang saya mau sampaikan pada saudara, Tuhan itu kita masuki tahun ini semua orang takut, semua orang gentar. Saudara perhatikan tahun Yahudi 5785, saya ulangi sekali lagi. The year of double grace. Kalau kita ngalami grace after grace after grace, kasih karunia demi kasih karunia, tahun ini akan double kasih karunia saudaraku. Tuhan itu Allah yang menyediakan. Nanti tanggal 24 ini berkat-berkat awal tahun luar biasa. Awal tahun ini saya pergi ke Dili, begitu datang disuruh ke kedutaan, ketemu dengan duta besar. Saya kan duta besar kerajaan Allah ya toh. Hari Minggu istri saya akan gunting pita. Pemakaian gedung baru, saudaraku, hampir sebesar ini. Dengan semua peralatannya gratis. Kita cuma bayar listrik. Ada fotonya ya, bisa ditampilkan sedikit. Tuh ya, 5785, pay hey. Pay itu bicara mulut, jadi hati-hati yang kita katakan ya. Kalau kamu bilang saya bodoh, tidak bisa apa-apa terjadi seperti imanmu. Tapi kalau kamu percaya kamu dikasih Tuhan, diberkati, limpah ruah, tepuk tangan bagi percaya itu, katakan itu. Boleh ditampilkan kalau ada gambarnya. Pak Rendra tidak sempat ya? Tidak usah deh. Ya. Nah itu ada gambarnya tadi. Nah coba ini semuanya saudara itu balkoni ya. Hampir sebesar ini, 1000 seat. Dengan segala peralatannya, terus. Pak Andrian kalau lihat gini senang saudaraku. Ya, semua peralatannya. Dan kita pakai cuma bayar listrik. Lah gembala kita di sana itu, saudaraku dia kerja di PLN-nya Timor Leste, saudaraku. Bukankah itu bukan kebetulan? Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan itu saya tergerak pertama-tama bersaksi. Dalam hati saya ada orang yang khawatir di tempat ini. Apa yang terjadi tahun ini? Buat orang di luar sana ini tahun ular. Naga aja kita lewat, apa mana cuma ular kecil ya toh. Naga aja berapa banyak sudah disertai 2024, tepuk tangan buat Tuhan. Apa mana cacing saudaraku. Iya kan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ya sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang menyediakan. Tinggal gunting pita. Istri saya itu urapan gunting pita saudara. Berapa banyak gedung dia cuma gini saudara ya. Haleluya. Saya masih ingat kalau ketika kita membangun sebuah gedung, yaitu saudaraku di Pecatu. Ya. Saya ada penubuatan dari Cindy Jacob. Kamu akan bangun rumah doa bagiku kata Tuhan. Di Bali. Oh ya saya katakan amin. Ketika kita kalau lewat daerah Pecatu Indagraha itu punya Tommy Soeharto 300 hektar. Itu bukan yang punya Tommy, punyanya papanya kita. Dititipkan dia saudaraku. Saya dengan istri saya nunjuk gini. Dalam nama Yesus, gereja. Jadi saudaraku. Ya, waktu membangun itu ketua pembangunan tanya. Pak ini nanti liftnya merek apa? Merek Sumba. Tidak ada Pak. Otis, Hitachi. Tidak ada Sumba. Sumbangan. Demikian juga gedung ini semua merek Sumba. Mulai karpet di situ, semua alat-alat sini. Berikan tepuk tangan selagi buat Tuhan, oke? 5785. Hey itu anugerah. Di dalam tulisan yang lama, coba ditampilkan. Itu gambarnya begini, nah itu. Apa tanda apa ini? Menyerah dan memuji Tuhan.
Coba berdiri semua. Kau kaku sekali. Coba berdiri semua begini. Amin. Saudara kalau lihat ke belakang kecewa. Ketun. Lihat kiri kanan kecewa. Lihat depan takut. Ini saudara. Amin. Wajahmu akan berseri-seri seperti saya begini. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Saudara ini namanya Tuhan, coba lihat. Itu Yod He Vav He. Namanya Tuhan. Kong Hee mengatakan, Pastor Kong Hee, bayi begitu lahir kan bernapas. Bernapasnya gini, perhatikan. Itu namanya Tuhan, coba semua bernapas. Ayo bernapas semua, ayo. Amin. Lo kok tetanggangan gitu saudaraku. Behold, itu lihatlah. Dalam Alkitab 3 kali yang tercatat Tuhan Yesus dikatakan behold. Yang pertama yaitu proklamasi daripada John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Behold the Lamb of God. Pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Mau berkemenangan, pandang anak domba Allah. Ketika kita melihat dia disalib, kita tahu betapa berharganya kita. Orang itu takut kalau tidak tahu bahwa dia itu berharga. Orang itu khawatir sebab dia tidak tahu bahwa dia dikasihi Tuhan. Amen. Dan Tuhan itu tidak bosan memelihara kita, saudaraku. Yang kedua dan ketiga, Pontius Pilatus. Dia berkata, behold the man. Bahasa Latin, ecce homo. Katakan ecce homo. Yang ketiga dia berkata, ecce rex. Lihatlah rajamu. Tapi waktu dikasih mahkota duri, wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Sudah jadi manusia darah sebelum disalib. Saudara, hati-hati apa yang kita lihat hari ini. Kita akan menjadi seperti yang kita lihat, kita menjadi seperti yang kita dengar. Haleluya. Jadi untuk tahun ini saudaraku, saya akan mengajak kita melihat Matius 24 akhir dan 25. Sebab saudaraku, khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse itu Matius 24 sampai 25. Jangan ambil sepotong-sepotong saudaraku. Dan apa yang terjadi akhir zaman? Saudara, kita mendengar bagaimana orang-orang yang paling anti kepada Tuhan Yesus. Itu rumahnya habis. Di Palisades. Itu golongannya Demokrat, leftis, saudaraku yang sangat anti sekali. Itu habis semua. Dan saudaraku, kita baca hari-hari ini Kejadian 19 toh. Itu pusatnya LGBT, Hollywood saudaraku. Ya, apa yang mereka ajarkan? Itu sudah dikatakan bahwa setiap kali mereka misuh, mereka pakai nama siapa? Nama Yesus. Kurang ajar saudaraku. Ya. Dan kita lihat ada penampakan bola api datang dari langit. Kita lihat Ayub bagaimana dibakar dari langit saudaraku. Bagi orang percaya itu ujian, tapi bagi orang fasik itu hukuman. Sodom dan Gomora. Loh kok diem saudaraku? Kita harus mengerti apa yang sedang terjadi. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan Matius 24 dan 25 menunjukkan apa yang harus terjadi dan harus dilakukan akhir zaman. Yang pertama-tama tahun ini the year of preparation ayat 42. Watch therefore. Karena itu berjaga-jagalah. Amin. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Banyak orang berkata, oh saya masih muda. Kalau orang meninggal nanti kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, belum tentu. Kapan itu di sebuah retreat ada seorang anak muda datang pada saya dan berkata, Pastor, di sana yang manggil pastor ya, Pastor, saya akan bertobat nanti usia 42. Waktu itu dia usianya 28 saudara. Yang ngadepi orang model kayak gini, waktu itu saya tunjuk dia. Belum tentu. Tahun depan, orang muda itu sudah bertobat saudaraku. Saya sudah dibaptis pastor. Gimana pastor? Saya mandi, saya shower, saya makan, saya jalan-jalan. Dengar suaranya pastor itu yang serak itu. Belum tentu, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Beritahu kiri kanan belum tentu. Beritahu saudara belum tentu, belum tentu, belum tentu.
jaga-jaga. Bagian pertama ini adalah akhir Matius 24 ini adalah tentang Tuhan mencari hamba yang setia dan bijaksana. Amin. Setia dan bijaksana. Faithful and wise servant. Ya toh? Ikuti saya ayatnya. Faithful and wise servant. Yaitu hamba yang bijak, saudaraku. Amin. Karena itu kamu harus selalu ready. 44 ya, ayat 44. Hendaklah kamu juga siap sedia. Preparation. Kita harus siap untuk apa? Siap menghadap Tuhan anytime. Siap Yesus datang kedua kalinya. Siap menghadapi aniaya, siap menghadapi yang tidak baik, saudaraku. Sebab dunia ini sangat anti-Yahudi, anti-Kristen, saudaraku. Anti-Yahudi, anti-Kristen. So dengan kalau mereka ngamuk-ngamuk. Today is the Saturday people. Tomorrow the Sunday people. Siapa Sunday people? Saudara dan saya. Ya, kita di Indonesia masih kelihatannya enak. Tunggu dulu saudaraku. Sudah jelas sejak awal abad ini saya sudah proklamirkan ada hostility ataupun kekerasan, penganiayaan, tetapi juga ada harvest, ada penuaian. Saya percaya tahun double grace saudara akan menuai jiwa-jiwa, tepuk tangan. Tuhan benci orang malas saudaraku. Ya, Pak kelihatannya kok serak capek loh. Hampir satu hari satu kota saudaraku. Besok Mojokerto, besok lusa Lumajang, habis itu Jakarta. Lalu saudaraku Dili, Timor Leste. Tetapi hatiku bergembira sebab Tuhan mencari hamba yang bisa dipercaya. Amin. Tema kita light itu adalah yang bagian terakhir. Truth itu trustworthiness. Trustworthy, bisa dipercaya. Apa itu bona fide? Itu dipercaya karena karakter. Dipercaya karena track record saudaraku. Oke. Dan di sini dikatakan bahwa ikuti saya ayatnya. Ya, bagaimana dia memberi makan berbagai hamba yang didapati sedang bekerja. Sedang memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Amin. Dan saya perhatikan di sana makanan itu meat itu trofe. Trofe itu saudaraku yaitu daging dari binatang buruan. Amin. Jadi bukan ini kasihan anak-anak yang dikasih kelor nih saudaraku. Ya, sebab kalau dari surga enggak dikasih kelor saudara. Amin. Tapi dikasih makanan yang bergizi. Firman Tuhan itu harus bergizi, betul? Ini ayatnya kok enggak bergerak nih gimana ini? Pak Rendra urus ono. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, siapakah hamba yang setia bijaksana? Mau? Sebab dia akan diangkat oleh Tuhannya. Promosi urusannya Tuhan saudara. Ya, promosi itu kita tidak ngangkat diri sendiri. Promosi itu urusannya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Loh saudara, saya baru terima teks dari teman saya. Ada anak Singapura. Bukan warga negara Amerika. Bahkan tidak punya green card. Diangkat senator di New York. Sebab apa? Sebab dia anak Tuhan. Lebih tinggi dari warga negara Amerika. Ya, saudaraku saya sampai kaget. Loh, aneh sekali. Ya, diangkat jadi salah satu senator di New York City, saudara. Karena Tuhan itu adalah orang yang memberi makan pada waktunya. Tapi ada hamba-hamba jahat. Apa tanda hamba jahat? Memukuli hamba-hamba yang lain. Saya lihat nih barusan ini di sosial media ada antara beberapa pengacara. Yang satu memang bukan anak Tuhan, tapi yang dua itu anak Tuhan, yang satu baru meninggal. Oh saling maki, saking kata-ngatain yang lain, saking menjelekkan, aduh saya sedih. Kenapa? KTP-nya Kristen saudaraku. Tuhan mencari hamba yang memberi makan. Bukan memberi maki-maki, bukan yang memukuli. Dan bergaul dengan para pemabuk. Firman Allah mengatakan jangan mabuk oleh anggur tapi sebaliknya. Sebaliknya apa? Efesus 5. Sebaliknya daripada mabuk anggur apa? Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Sebab yang memukuli hamba-hamba yang lain Tuhannya akan datang pada saat yang dia tidak sangkakan. Dan membuat nasibnya sama dengan orang-orang munafik. Serem enggak saudaraku? Ya.
Mari kita lihat sekarang ada 3 perumpamaan di sana. Saya melihatnya dari sudut yang agak beda, saudara ya. Kalau golongannya Pentakosta, karismatik itu semuanya dirohanikan. Semuanya dirohanikan. Loh, ada yang betul-betul ada arti yang lain, saudaraku. Tentang 10 anak darah. Anak darah itu virgin. Orang kalau mau dipakai Tuhan, loh Pak kan sudah menikah. Di sini saya mau sebutkan dikuduskan itu dikhususkan buat Tuhan. Amin. Dikhususkan buat Tuhan. Ada gelas di rumah saya yang tamu tidak boleh pakai. Itu disucikan untuk Pak Arifin. Betul? Dulu saya ada mic di sini yang hanya boleh dipakai untuk Pak Arifin. Pak Andrian kan ketat ya. Saya bilang jangan ya, semua pengkhotbah boleh pakai. Artinya tidak disucikan buat saya. Tapi ya dulunya ada, saudara. Dikuduskan itu disucikan untuk Tuhan. Mau hidupnya khusus buat Tuhan? Artinya saudara orang kudus, saudara dikuduskan. Amen. Dikuduskan, dipisahkan, dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat perumpamaan, 3 perumpamaan. Yaitu tentang the wise and the foolish virgin. Katakan virgin. Virgin ini apa? Perawan. Amen. Perawan. Dalam Alkitab ada 144.000 orang muda yang mereka itu seperti perawan. Yang hidupnya hanya untuk Tuhan dan mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Kemana saja dia pergi. Ketika saya bertobat, saya membuat janji bahwa saya akan pergi kemana saja Tuhan suruh. Tahun 92 saya disuruh ke Dili. Jadi hari ini kalau saya pergi ke sana, saya menanam saudaraku 30 tahun yang lalu itu sudah mulai tumbuh. Haleluya. Amen. Haleluya. Cuma di sana namanya pakai bahasa sana ya. Iglesias Bethel de Timor Leste. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, the wise and the foolish virgin. Dan mereka seringkali kalau ditampilkan drama-drama itu pakai pelita kecil itu. Lampras di sana adalah obor. Coba lihat tuh gambarnya. Obor. Kenapa? Nyambut pengantin, saudaraku. Who is the bridegroom? Siapa pengantin laki-laki? Yesus. Ada yang berkata ini 10 gereja bersaing. Tidak ada, saudaraku. Yesus tidak poligami, ya kan? Gereja jangan cuma satu. Yang membedakan ada belakangnya itu ABC itu, saudaraku. Tapi gereja cuma satu. Karena itu saya tidak mau bertengkar, saya tidak pernah mau bersaing. Sebab cuma satu tubuh Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya saudaraku, jangan mau. Jangan membanding-bandingkan ya. Sebab ukurannya adalah Kristus. Amin. Kalau manusia kan gampang saudara. Dan di firman Tuhan berkata, bagaimana yang 5 itu tidak punya persiapan. Yang saudaraku sebaliknya yang 5 itu punya persiapan. Memang firman Allah berkata, the spirit of man is the lamb of God. Roh manusia itu pelita Tuhan. Dan yang bisa menyalakannya memang Roh Kudus. Tapi ini juga berbicara soal keuangan. Bagaimana mengatur keuangan, saudaraku. Tadi saya cerita, ibu janda itu kan, kalau orang janda lebih baik kan, ya itu jaga buat diri sendiri. Tuhan bilang, kasihkan. Berikan kepada hambaku. Dia tidak pernah tahu bahwa saya akan disuruh ke Surabaya. Ada pergumulan tertentu itu saudaraku. Ya, dia bilang, Arifin, Tuhan suruh kamu buka rekening di bank ini, saya akan kirim. Buat saya itu tanda, betul ya Pak Andrian? Itu tanda memang disuruh Tuhan, saudara. Iya kan? Dan saya mau beritahu, kalau awal saja sebegitu, Yesus itu Alfa dan Omega. Dia akan melanjutkannya. Apapun yang kita hadapi tahun-tahun ini, Tuhan itu lebih dari cukup. He's got more than enough. Namanya El Shaddai. Saudara yang berusaha, saudara menghadapi apa saja. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tetapi juga bagaimana mengatur keuangan. Dulu saya ajarkan pada jemaat juga di sini. Paling sedikit sepertiga itu berupa emas. Pak, percuma Pak. Emas itu tidak pernah bergerak Pak. Siapa yang bilang itu dulu. Sekarang di mana ada krisis orang cari emas kan. Emasnya Ibu Vivi tinggal 70 kilo.
Dulu 78. Mas Arifin, saudaraku. Nah, saudaraku, tetapi juga kita harus juga ada persediaan cash. Sekarang ya zaman sulit. Saudara tahu, kartu kredit saya itu Visa dan dari bank besar. Ditolak, saudara. Di mana? Australia. Lah aneh kan? Apalagi kalau kita ke China, nggak dianggap, saudaraku. Jadi mulai hari ini saya mau beritahu saudara, kita kalau mau disebut bijak itu bijak mengatur keuangan, bijak mengatur waktu. Berapa banyak saudara setuju? Time is money. Time is money, siapa setuju? Yang setuju angkat tangan dong. Time is money. No. Saudaraku, ibu mertua saya kan berbahasa Mandarin. Dia berkata 1 inci waktu bisa membeli 1 inci emas. 1 inci emas tidak bisa membeli 1 inci waktu. Tidak bisa. Jadi time is more than money. Bagaimana kita mengatur waktunya kita. Tanggal 14 ini, tanggal 14 2 hari lagi. Saya ini dapat undangan dari siapa? Presiden Donald Trump. Untuk yaitu bersama beberapa pemimpin Kristen. Yaitu pertemuan dengan dia di rumahnya. Di Mar-a-Lago, Florida. Loh kenapa tepuk tangan? Saya milih ke Lumajang, saudaraku. Sebab apa? Sudah janji? Sudah janji, saudaraku. Sudah janji saya akan ke sana bicara kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu bahwa seorang itu harus pegang janji. Amin. Wah, tidak bisa, saya sudah pegang janji. Yang berangkat teman saya, saudara. Saya mau beritahu saudara bahwa, pilih mana? Donald Trump atau Yesus? Gampang loh. Gampang kan? Iya saudaraku, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur keuangan, sebagaimana mengatur anak-anak kita, bagaimana mengatur pelayanan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pengantin datang, song-songlah dia. Perhatikan 10 anak darah ini pengiring pengantin. Pak Andrian dan saya ini dan adik-adik kita sering jadi pengiring pengantin saudara dulu ya. Tapi kita bukan pengantinnya. Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita semua pengiring pengantin dan obornya harus menyala. Salah satu hamba Tuhan yang sangat saya kagumi adalah Dr. John Sung. Bagaimana sikapnya terhadap dunia, sikapnya kepada nama besar dan sebagainya. Dan dia disebut obor Asia, luar biasa ya. Biarlah pelitamu tetap menyala, biarlah obormu tetap menyala. Namanya obor ya cepat habis minyaknya saudara. Seringkali orang berpikir cukup, enggak bisa saudara. Sebab firman Tuhan berkata hendaklah engkau dipenuhi itu terus menerus dipenuhi. Di dalam kitab Sakaria pasal keempat saudara nanti boleh baca. Bagaimana menorah yang daripada emas itu di kiri kanannya ada 2 pohon zaitun dan ada tangki yang mengisi full kepada 7 pelita itu. Saya percaya itu gambaran gereja Tuhan. Simbolnya gereja Tuhan bukan salib. Simbolnya gereja Tuhan adalah menorah. Dan Yesus berjalan di tengah-tengah 7 menorah itu. Dan saudaraku juga gereja Rock Surabaya. Dan 440 gereja rock yang lain di seluruh dunia. Saya bersaksi pada saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang full supply. Amin. Jadi kalau ada kekurangan gampang tinggal lapor, bos habis bos. Dia akan kirim lagi secara ajaib, tepuk tangan bagi Allah kita. Itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena itu saya tidak pernah khawatir dengan orang-orang yang sombong saudara. Kalau kamu tidak nurut saya, perpuluhan saya tidak kirim. Siapa lu? Amin. Tuhan yang suruh kok ya. Tenang aja saudaraku. Ya, manusia bisa diganti. Tapi rajanya Yesus Kristus bertanggung jawab. Amin. 45 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang tanggung jawab. Tak kasih kesaksian lagi tentang penyediaan Tuhan. Ya toh? Soalnya kan bicara soal resources ya. Ada hamba Tuhan sederhana itu Ibu Lena. Tahu? Kenal ya Ibu Lena ya. Dia doa gini, hambaku, kan selalu gitu ya. Hambaku, apapun yang kamu perlukan untuk pelayanan, aku sediakan. Bahkan sebuah pesawat terbang. Saudaraku, saya bilang, mosok enggak saudaraku. Saya bilang amin.
Karena sebelumnya ada ibu janda itu yang kirim uang lewat ke rekening kita itu. Dia bilang sebuah pesawat terbang. Hari itu saya ada di kota Dili, saya masih ingat. Karena bicara Dili saya ingat kesaksian ini. Dan saya dalam keadaan sakit berat. Dalam keadaan flu yang sangat berat. Dan besok saya mesti KKR di Kupang. Dan ketika di sana diberitahu bahwa tidak ada pesawat yang menuju ke Kupang. Bisa cuma 2 jalan. Satu naik mobil 13 jam. Lewat Atambua sampai ke Kupang. Yang satunya naik kapal. Ini berat ini. 24 jam. Dan saat itu saudaraku, saya dalam keadaan sakit yang parah begitu, saya bilang, Tuhan saya siap. Karena sudah sediakan besok KKR di Kupang, saudara, saya berlutut. Saya ingat janjinya Tuhan lewat Tante Lena. Kalau bisa Tuhan saya minta pesawat. Saya bilang gitu saudaraku. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Selesai saya berkhotbah, masih dalam keadaan flu berat. Manajernya Permati yang barusan saya temui beberapa bulan yang lalu, yang dulunya di Dili. Dia lari-lari ke depan. Pak Arifin, ada pesawat Merpati zaman dulu. Ya, tidak ada penumpang, tidak ada jadwal datang. Besok Bapak penumpang satu-satunya. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai ceritanya. Saudara, ketika saya sampai di Bandara Komoro, anjing pun tidak ada. Satpam tidak ada. Yang biasa sapu-sapu tidak ada. Saya masuk ke pesawat, tiketnya cuma 1 dan tidak disobek. I'm the only passenger. Saya dibawa ke kota Kupang, saudaraku. Ya toh? Ya itu pesawat Fokker 27. Saudara tahu. Ya saya cerita ini. Saudara saya duduk, lalu di depan itu kursinya bisa itu pesawat Fokker 27 bisa saudaraku. Kaki saya naikkan, saya teriak, terima kasih Yesus. Sebetulnya saya bilang Kamsya. Kamsya Yesus. Waktu sampai Kupang saya tidak dijemput. Karena tidak ada jadwalnya. Loh kok diam saudaraku? Nah sekarang sudah kehilangan waktu, tepuk tangan bagi Allah kita. Beritahu kiri kanan Tuhan kita sama. Beritahu kiri kanan Tuhan kita sama. Apapun yang kamu butuhkan, God is full supply. Amen. Haleluya. Mau dipakai Tuhan? Bijaksana mempergunakan keuangan. Bijaksana mengatur waktu. Amin. Bijaksana mengatur waktu. Ada yang sini masih main game. Kamu akan urusan sama Tuhan. Bahwa kamu buang waktu. Just to kill the time katanya. Bukan cuma buang, you kill the time. Saya ingat ya, time is more than money. Amin. Haleluya. Dan tahun ini adalah restoring the relationship. Nanti ini 7:30 malam ini saya akan mencoba jadi penengah antara 2 orang yang bertikai. Kita seorang hamba Tuhan kerjanya peacemaker, bukan troublemaker. Amen. Haleluya. Pembawa damai, pembuat damai. Amen saudaraku. Karena itu pada awal tahun ini periksa. Karena firman Tuhan berkata apabila engkau tidak membersihkan korban atau pelayanan atau apapun, berbaik dulu dengan orang yang kau sakiti. Amin. Dengan orang yang punya masalah dengan kau, berbaik dulu. Baru kembali untuk mempersembahkan korban. Nah kalau sudah gini kok orang mulai diem saudaraku. Iya. Nah saudara, jadi yang pertama itu ya. Sebab ketika mereka mencoba untuk membeli. Loh Pak, kok beli? Nah kita tahu bahwa zaman dulu itu kan barter. Karena minyak ini juga berbicara keuangan. Masih ingat dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ada seorang ibu janda, suaminya meninggal, dan kedua anaknya akan diambil karena sebagai jaminan. Dan satu ketika datang pada Nabi Elia, menggambarkan Kristus atau kita hamba Tuhan, apa yang kamu masih punya di rumah? Tidak ada apa-apa. Semua udah dijual, tinggal sebotol kecil minyak. Saudara tahu, disuruh pinjam, bukan pinjam uang. Pinjam gentong kosong.
Dan ketika dia terus menuang sementara pintu ditutup supaya tidak dikira gila saudaraku. Maka penuhlah gentong-gentong itu sampai gentong yang terakhir berhenti. Tuhan bekerja sejauh kita percaya. Only believe, percaya saja. Nah dulu kan saya pada waktu baru mulai pelayanan itu saya punya mimpi mendirikan 100 gereja buat Tuhan Yesus. Cara terbaik untuk menangkan jiwa adalah plant new churches. Lalu sekarang 1000 kan, iya kan? Karena tahun 2004 itu saudaraku ya sudah 30, tahun kemudian 2007 saya katakan, mari bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, 1000 gereja. Sekarang sudah hampir separuh. Berarti saudaraku sudah tidak lama lagi akan ada mujizat, akan ada revival, tepuk tangan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita, termasuk anak-anak kita. Ketika saya tumpangi tangan mereka, saya ucapkan berkat. Sebab berkat Tuhan membuat kaya. Susah payah tidak ditambahkannya, tidak ditambahi susah, tidak ditambahi payah. Oke? Haleluya. Nah perumpamaan kedua, yaitu yang sementara mereka membeli. Kok membeli ya? Yesus berkata dalam Wahyu pasal 3. Beli daripadaku yaitu emas yang telah dimurnikan dengan api. Apa itu? Iman yang tulus ikhlas itu. Nah saudaraku kita lihat. Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Kesempatan tidak selalu ada. Akan banyak pintu, akan banyak jendela. Tapi tidak selalu ada. Ada ketika waktunya pintu ditutup. Aku tidak pernah kenal kamu. Aduh berat saudaraku. Aku tidak pernah kenal kamu. Karena itu mari bukan cuma nyanyi, kita minta. Hari ini kita minta hadiah dari Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, baptisan Roh Kudus, perhatikan ini. Baptisan Roh Kudus bukan cuma bicara kuasa. Apa kuasa terbesar di dunia ini? Apa kuasa terbesar? Tolong dijawab. Loh kok enggak tahu? Kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ada iman, ada harap, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Saya masih ingat satu kali dengan 3 ibu-ibu bersama istri saya 4. Kita mendoakan seorang anak gadis yang dirasuk setan, dirasuk roh jahat di Jalan Arjuno sini. Dan gadis itu berapa hari tidak mandi, matanya nyalang ini. Dia begitu kecewa pada papanya karena papanya baru menikah lagi. Dan di situ meja itu ada gelas besar terbuat dari kaca ya. Mendadak dia pukulkan itu ke meja. Bah! Kekuatannya luar biasa. Meja itu pecah saudara. Dan keempat ibu-ibu ini saya panggil. Rangkul dia. Bagaimana menghadapi kegelapan? Terang. Bagaimana menghadapi kebencian? Kasih. Dan ketika gadis dirangkul saudara. Ya ibu-ibu ini penuh kasih kan baunya tidak enak belum mandi. Roh jahat keluar saudaraku. Kasih memenangkan segala sesuatu. Love prevails over all. Kasih itu berkemenangan atas segala sesuatu. Selesaikan dengan kasih. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kasih Tuhan. Restoring relationship, memulihkan yaitu hubungan. Saya khotbah terakhir di Bali tentang Esau dan Yakub. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Banyak orang berkata, oh nanti beres-beres sendiri. Oh enggak bisa, saudaraku firman Allah berkata, Esau harus didatangi oleh Yakub dengan rendah hati. Sebab dia tipu kakaknya. Dia tidak perlu tipu kakaknya karena sudah ditentukan bahwa yang muda akan diangkat lebih daripada yang tua. Yang tua akan jadi hamba daripada yang muda. Sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum anak-anak itu tidak berbuat apa-apa. Masih dalam kandungan. Tapi nama Yakub itu heel grabber. Jadi ketika kakaknya keluar penuh bulu saudara ya. Si Yakub ini licin. Bukan berarti saudaraku yang licin itu jahat. Bukan ya. Dia memegang yaitu tumit dari kakaknya. Karena itu dia diberi nama Yakov. Nah saudara kita pergi yang kedua itu tentang perumpamaan talenta.
Sayang sekali seperti saya katakan tadi, gereja-gereja model kita semua dirohanikan. Talenta itu talenta nyanyi. Gitu. Kayak Bu Weni ini pintar nyanyi ya. Ya. Talenta nyanyi. Talenta itu duit saudaraku. Amin. Oh talenta main musik, talenta nyanyi, talenta berkhotbah. Tunggu dulu. Talenta itu adalah uang saudara. Ya, talenta kan mungkin bisa perak. Satu talenta itu 34 kilogram. Bisa emas, bisa perak saudaraku. Tetapi itu adalah keuangan. Resources. Dan firman Allah mengatakan Tuhan itu memanggil yaitu hamba-hambanya. Satu dikasih satu kasih dua, kasih 5. Sesuai dengan apa? Kemampuannya mengelola. Kita bukan pemilik, kita ini pengelola saudaraku. Amen. Steward itu bahasa Inggris lama, yaitu aset manager zaman sekarang saudara. Ya, tidak ada yang milik kita, semuanya miliknya Tuhan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada orang memiliki milik pribadi, semuanya milik raja. Amin. Anak-anakmu miliknya raja, cucu-cucumu miliknya raja. Semuanya milik raja. Yang setuju tepuk tangan. Amin. Dan apa yang terjadi? Dipakai untuk berdagang atau investasi. Yang 5 dapat 10. Yang 2 dapat 4 saudaraku. Lipat ganda. Tahun ini 5, 7, 8, 5. Coba dijumlah 5, 7, 8, 5. Ayo cepat. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 5 berapa? 25. 25 itu 5 pangkat 2. Artinya lipat ganda. Amin. Terlalu lama kau duduk, berdirilah. Tanya apa kabar? Multiplikasi. Ayo berdiri. Berdiri. Ya, 5 pangkat 2. Beri salam kiri kanan. Tanya apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Loh kok cuma bojone toh ya yang sebelakangnya itu. Apa kabar? Lipat ganda. Ya ini ada besan-besan saudaraku ya. Semuanya akan lipat ganda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang baru buka usaha lipat ganda. Katakan amin. Gitu loh saudara. Ya, silakan duduk. Dalam perumpamaan yang sejajar dengan ini yaitu perumpamaan uang mina. Di dalam Lukas 19 itu jelas. Seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja. Dan sebelum dia pergi dia memanggil hamba-hambanya. Dan membagikan pada mereka masing-masing 1 mina. 1 mina itu 300 dinar. 300 dinar itu upah orang bekerja selama saudaraku 3 bulan kurang lebih. 1 uang mina itu. Dan saudaraku ada yang satu berkata, bocah ini uang cuma segini. Ya, kalau gaji 3 bulan, katakannya 30 juta. Bisa apa 30 juta kalau uang sini saudara. Dan dia taruh di mana saudaraku? Di sapu tangan. Sapu tangan bukan sapu tangan itu. Sapu tangan itu seperti tukang becak di sini loh. Anduk kecil itu. Artinya untuk keringat. Dia tidak mau keluar keringat. Zaman sekarang ini banyak orang minta kerja gampang, gaji besar. Ada yang seperti itu? Kamu mimpi. Kamu mimpi. Nah saudara apa yang terjadi? Ketika Tuhannya datang, dia akan adakan perhitungan. Ketika Yesus datang, dia tidak tanya, Arifin, Timotius, kamu khotbah berapa kali? Enggak saudaraku. Dia akan tanya bagaimana kamu ngatur keuangan yang kupercayakan padamu. Termasuk keuangan jemaat. Keuangan gereja maksudnya. Ya. Di sini saya dibantu saudara saya Andrian. Tetapi saudaraku bagaimana kita mengelola dengan baik, itu ukurannya saudara. Tetapi yang 2 tidak dituntut untuk mendapatkan 10. Sesuai dengan kemampuannya. Tapi ada juga talenta kalau nggak dipakai itu diambil saudara. Firman Allah berkata, kepada yang memiliki akan ditambahkan. Yang memiliki akan diapakan? Ditambahkan. Tapi yang tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ambil dari yang 1 yang malas ini berikan kepada yang 10. Yang bisa dipercaya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Bahkan tahun ini saudaraku. Ada seorang teman saya.
Dia pengusaha hebat lah. Dulunya cuma buka les Inggris, langsung jadi pengusaha hebat saudara. Dia buka sekolah di mana-mana. Dan suaranya sangat bagus sekali. Waduh saudaraku. Suaranya itu kayak penyanyi-penyanyi tenor dari Itali itu saudaraku. Pavarotti yang begitu saudara ya. Suaranya bagus sekali. Dan saya tanya kenapa kamu tidak melayani di gereja? Dia anak Tuhan. Dia bilang saya nikmati sendiri. Jadi dia nyanyi sendiri di rumah saudara. Ya, dia nyanyi sendiri di rumah. Sekali-sekali nyanyi. Tapi dia tidak kembalikan. Ya, saudara lama saya tidak ketemu dia. Satu kali saya dengar dia kena stroke. Saya datang ke rumahnya. Rumahnya ke istana saudara. Rumahnya ke istana. Dan waktu ketemu saya. Dia lebih muda 1 tahun dari saya. Dia gini. Ngeri enggak saudaraku? Dia nangis. Arifin, Bali. Kalau nggak dipakai, diambil. Tapi yang suara saya yang kayak gini, malah dilipat gandakan saudaraku. Nah kenapa Tuhan kalau bikin Surabaya Presenter, kenapa enggak pakai yang suaranya bagus? Kan aneh kan? Sebab saya ini masalahnya mau. Amin. Haleluya. Available. Ability mengikuti availability. Ya, mungkin bahasa Indonesia gini. Kemampuan mengikuti kemauan. Siapa yang mau dibagi Tuhan? Mau dulu saudaraku, mau dulu. Baru ditambahkan oleh Tuhan. Setiap kali kalau orang tanya, karena rekan kita yang lain kan suaranya bagus. Pak Alex suaranya bagus sekali. Pak Niko khas suaranya. Nah Timotius saudaraku. Menurut Pak Kris Manusama suara saya ini serak-serak hancur. Serak-serak hancur saudara. Tapi saya mau dipakai Tuhan, saya tidak mau dikatakan orang yang menyimpan talenta. Jadi sekali lagi ini semua bagaimana ngatur keuangan. Bagaimana bijak mengatur waktu. Semuanya akan dituntut oleh Tuhan. Bersiaplah, berjaga-jagalah. Ini preparation apa yang kita yang kembalikan kepada Tuhan. Saya masih ingat ketika SMA Petra 60 tahun, ada grand reunion. Reuni akbar, saudara ya. Saudaraku reuni akbar saudara. Dan waktu itu dipilih bintang alumni. Ternyata yang pria itu dipilih 2 orang. Yaitu Pak Tahir, Maya Pada Group, dan Timotius saudaraku. Pendeta dari Bali. Ini 10 tahun yang lalu lah. Lalu di kelas saya, Arek Surabaya, saudaraku ada konglomerat nomor 7 Indonesia. Saya tanya kok enggak dipilih? Panitia bilang begini, Pak, kita itu kriterianya yang dikembalikan, bukan yang dikumpulkan. Ya, yang dikembalikan katanya. Nah Bapak mengabdi jadi ya begitulah saudaraku. Di situ saya sadar, kriterianya Tuhan beda dengan kriteria manusia. Orang melihat saudaraku, orang tidak menghargai kesetiaan hari ini. Orang tidak menghargai integritas. Tetapi Tuhan menilainya sangat tinggi. Tetap hidup dalam light, love, integrity, grace, humanity, and trustworthiness. Bisa dipercaya. Perumpamaan ketiga, saudaraku. Jadi yang pertama itu kita bisa milih. Kita jadi servant atau slave atau jadi ruler. Namanya slave itu derajat paling rendah. Bukan warga negara. Bisa jadi servant. Itu orang merdeka. Tapi yang paling tinggi. Dia menjadi bukan cuma pengawas. Tetapi memerintah bersama Tuhan. Ruler dari segala kepunyaanku. Yang kedua. Gadis bijak dan gadis bodoh. Saya dulu dengar ini dibilang Gabit dan Gabot saudaraku. Gabit gadis bijak. Yang itu gadis. Hati-hati kalau ngomong bodoh nanti yang ST ngamuk saudaraku. Hati-hati Pak Andriani adik saya ini sangat sopan. Dia tidak bisa ngomong.
Dia paling ngomong G katanya saudaraku. Anak Tuhan memang sopan ya, haleluya. Tetapi kemudian saudaraku kita melihat bagaimana saudara yang bisa dipercaya memerintah bersama raja. Nanti baca Matius 25, sudah selesai baca Lukas 19. Kepada yang 1 mina dapat 10 uang mina. Memerintah bersama raja jadi gubernur. Yang dapat 5 talenta jadi bupati, bawahnya gubernur. Amin. Tapi yang 1 yang disimpan sapu tangan atau ditanam, saudaraku, mereka malah dihukum dan apa yang ada diberikan kepada yang 10. Rahasia untuk memelihara bersama Tuhan itu apa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Oke, jadi yang ketiga saudara, itu adalah bangsa domba dan bangsa kambing. Just for illustration ya. Hanya untuk ilustrasi ini ada 2 kelompok di sini. Ketika raja itu datang. Raja loh. This is about the second coming of Christ. Bukan rapture, bukan. Ketika raja itu datang. Bersama para malaikat kudus dalam kemuliaannya. Pertama dia datang dalam kerendahan. Di dalam kesederhanaan. Tapi dia akan datang dengan kemuliaan. Dan dia akan memisahkan bangsa-bangsa. Bangsa domba dan bangsa kambing. Selama 1 tahun 2024 kita melihat ada bangsa-bangsa yang benci anti Israel. Dan ada bangsa yang masih mendukung Israel. Salah satunya Argentina. Argentina dalam hari-hari ini akan memindahkan yaitu atau membuka kedutaan di Yerusalem saudara. Saya berdoa Indonesia akan punya hubungan yang baik dengan Israel. Loh betul saudaraku, saya percaya itu bisa terjadi. Amin. Dan bangsa kita akan diberkati. Ini barusan ada 1 anak Tuhan teman saya. Ibu-ibu loh, jangan anggap enteng ibu-ibu. Dia punya teman Prince Qatar. Dari Qatar saudara. Ya, di Doha situ, Doha di Qatar. Mendadak Princess ini ngasih Indonesia saat bangun 1 juta rumah. Ini tanggal 8 Januari sudah tanda tangan saudara. Lalu kemudian saudaraku bersaing dengan UAE, Uni Arab Emirat. Di sana kan MBZ ya yang jadi pemimpinnya. Itu saudaraku enggak setuju sebab dari Qatar ada sumbangan 1 juta tambah 5 juta. Dia pertama ngasih 1 juta, tidak mau nambah lagi. Indonesia diberkati. Bakal ada 7 juta rumah dari Kedar dan Nebayot saudaraku. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada umat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di Indonesia yang berjatuh tepuk tangan. Loh coba saudaraku, mendadak saja. Satgas Perumahan Pak Hasim bingung saudaraku. Ini barusan tanda tangan. Itu baru pertama. Saudara saya mau beritahu, Yesaya 60 itu akan terjadi. Asal ada kemuliaan di atas kita. Amin. Asal ada terang Tuhan. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Itu berbicara Israel tetapi juga kita sebagai persemakmuran dengan Israel. Saat ini mungkin kita dalam kesulitan. Tapi Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan kerajaan itu betapa hebatnya rajanya, bukan? Berapa banyak siap dipakai oleh Tuhan. Amen. Biar saudaraku, dunia akan makin gelap. Percaya deh. Dunia ini akan makin buruk, makin gelap. Tetapi anak-anak Tuhan makin kinclong. Makin bersinar. Nama Tuhan makin dipermuliakan. Tepuk tangan. Nah, kepada ini katakan saja ini domba, ini kambing. Ilustrasi. Jangan marah sayang. Just for illustration. Domba-domba coba ngembek. Bukan menggonggong. Menggonggong menandakan kan. Kalau ngembek coba. Ngembek 1, 2, 3. Kok ikut-ikutan? Kepada yang sebelah kanan. Bangsa domba dan bangsa kambing. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Loh, ngapain kita dikasih berkat begitu besar?
Sebab ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Sebab ketika aku haus engkau beri aku minum. Aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku terlantar kamu menerima aku. Ketika aku dalam penjara dan ketika aku dalam keadaan sakit engkau mengunjungi aku. Lalu mereka tanya, loh itu kapan Tuhan? Karena buat domba itu adalah sifatnya. It's about being. Yang satunya about doing. Sebab kambing itu diberitahu. Hei kamu yang terkutuk. Aduh, satu diberkati, satu terkutuk. Sebab ketika aku lapar kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus kamu tidak beri aku minum. Kapan Tuhan? Kalau kami lihat pasti kami kerjakan. Itu agama. Itu doing. Tapi ini being. Saya masih ingat satu kali ada seorang bapak, waktu itu kita baru ada di saudaraku ya, waktu itu masih di saudara di tempat lainnya, belum di sini. Bapak itu datang dan berkata begini, Pak Arifin, anak-anak saya yang disekolahkan Pak Arifin itu semua jadi sarjana. Dan kami satu keluarga melayani Tuhan. Saya nggak ingat saudara. Tadi pun saya lihat ada satu pasangan yang laki ganteng, perempuan cantik. Pak Arifin yang memberkati kami. Saya tidak ingat. Padahal saudara tahu, boleh tanya adik-adik saya, istri saya. Saya ini orangnya ya ingat yang puluhan tahun lalu itu ingat. Lalu pada waktu itu saya kok tidak ingat ya. Ada suara di sini. Ya kamu tidak ingat sebab yang memberi itu aku bukan kamu. Yang memberi itu aku melalui kamu tidak ingat. Bukan kamu yang baik, aku yang baik. Bukan kamu yang murah hati, aku yang di dalam kamu. Roh Kudus itu yang murah hati. Amin saudaraku. Itulah domba. Tapi kalau kambing itu kewajiban. Saya pernah dengar, pernah khotbah gini. Jadilah garam, jadilah terang. Pernah dengar itu? Menjadi garam, menjadi terang berarti belum kan? Nah itu kambing saudaraku, itu agama Kristen. Tapi warga negara kerajaan Allah itu sudah sifatnya. Jadi ketika diberi hadiah itu bingung. Loh gitu akan dikasih hadiah, itu pekerjaan kita sehari-hari, itu sifatnya kita. Karena itu saudaraku, pesan hari ini adalah bagaimana mempergunakan keuangan yang Tuhan percayakan pada kita. Satu hari istri saya capek juga. Kamu dijadikan ATM ya. Kamu dijadikan ATM orang mulai pagi saudaraku. Ya toh, dikirimi foto dia bahkan ada yang marah-marah saudara. Kenapa lama sekali kirim uangnya? Istri saya pingsan di depan ATM. Loh enggak kenal, enggak apa. Saya bilang ya biarlah memang saya dijadikan ATM Arifin Teja Sukmana Ministry saudaraku. Mau jadi ministry, berkatnya luar biasa. Saudara, hari-hari ini, saudara tahu yang terbakar di Amerika itu golongan orang-orang yang paling anti-Israel. Cuma beberapa saja termasuk James Woods, ya ada aktor lama itu yang pro-Israel, yang lainnya semua anti. Karena itu adalah the blue state. Semuanya dari Partai Demokrat yang sangat pro-LGBT. So lihat itu yang dibakar Hollywood, Universal Studio. Itu semua adalah promotor dari LGBT. Yang dibenci oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hukuman atas Sodom. Kalau kita membaca Tuhan mengirim apa? Mengirim brimstone. Brimstone itu belerang. And fire from heaven. Baru-baru ini saya terima dari istri saya, dia terima dari orang lain. Mereka melihat apinya asalnya mana? Dari atas saudaraku. Dibakar ada angin. Ludes, des. Pertama karena mereka tidak bersiap. Tapi ada juga orang yang bersiap untuk menghadapi masa sukar. Jadi semua barang-barang penting oleh dia, surat-surat, semua dimasukkan di dalam plastik yang kedap air. Dan ketika terbakar dilemparkan ke kolam renang saudaraku. Selamat semuanya. Apa itu bisa terjadi pada kita? Bisa saja. Apa yang kita pegang, kita lihat bisa hilang. Kita hubungi dua teman kita yang rumahnya daerah sana saudara ya. Dan dua-duanya selamat saudaraku. Puji nama Tuhan. Tetapi saya mau beritahu saudara, masa sukar ada di depan kita.
Bagaimana menyelamatkan masa sukar, saudara? Investasi apa yang terbaik? Invest in poor people. Investasi pada orang yang susah. Investasi pada orang yang membutuhkan. Nah, saya mau beritahu saudara, barang siapa bermurah hati akan dapat kemurahan. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dasarnya kita ini tidak murah hati, tidak baik. Nanti dalam perjamuan kudus minta hati yang baik dari Tuhan. Yang baik cuma Tuhan. Bayangkan Yesus disebut guru yang baik. Dan dia jawab, only God is good. Kalau Yesus saja bilang gitu, only God is good. Siapa kita, saudaraku? Tadi kan saya ajarkan 4, yaitu the golden rule. Yang pertama, jangan menghakimi. Siapa saudara kita ini? Jangan. Apalagi menghukum, jangan menghukum. Ya. Yang ketiga, ampunilah. Saya mau ngampuni, tapi saya tidak mau melupakan. Percuma. Forgive and forget. Dan kemudian apa? Give. Give kepada siapa? Give kepada orang yang tidak baik pada kita, saudaraku. Dengan demikian engkau menumbuhkan berapi di atas kepalanya. Satu kali ada jemaat kita, itu usaha mebel kecil-kecilan. Pak, kami ini ditipu oleh kongsi kami. Gimana? Ya ampuni. Ini pas hari Natal. Kirimkan cake paling enak yang ada di kota ini kepada dia. Dia, saudaraku, mereka beli cake. Cake apa saya sini lupa, saudaraku. Ya itu Black Forest gitu ya. Ya itu semacam begitu. Pak, kami sendiri belum pernah makan, kasihkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya bersaksi pada saudara. Pasangan itu yang hamba Tuhan yang setia di kelompok kita. Mendadak bisa beli rumah di Lembah Pujian. Harganya dibanting habis, saudaraku. Ya, dapat kemurahan yang luar biasa. Barang siapa mengampuni, kamu akan dapatkan berkat. Give and people will give back to you. Satu takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, tercurah keribaanmu. Saya mengalami dalam hidup saya hidup, I live in a golden rule. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita justru yaitu melakukan perintah Tuhan, karena ada Tuhan di dalam kita, maka hidup kita akan jadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kamsia Yesus. Saya tidak pernah lupa itu, saudaraku. Saya sempat simpan, yaitu, tapi sudah hilang sekarang. Yaitu, saudaraku, tiketnya yang belum disobek itu. Karena saya satu-satunya penumpang. Yaitu satu pilot, co-pilot dengan 2 pramugara. I'm the only one. Saya tidak pernah lupa itu. Dan sebelum ke Kupang, saudaraku, mereka coba berhenti di Alor sebentar, ada 2 penumpang naik. Tapi itu untuk menjemput saya. Manajernya saya baru ketemu 3 bulan yang lalu di Semarang. Kita membicarakan Tuhan itu ajaib. Saya datang ke bandara itu, nobody. Dan saya naik pesawat itu sendirian. Anak raja, saudara. Ada berapa anak raja di sini? Ayo berdiri semua, bilang aku anak raja. Kamu anak raja, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Ayo beritahu, kamu anak raja, ku anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Sebelum itu ampunilah, maka kamu akan diampuni. Pejamkan mata saudara, saya tidak perlu dengar saudara ngampuni siapa. Lakukan itu karena itu perintah Tuhan. Jangan menghakimi, jangan menghukum. Ampunilah dan berilah. Ora basyakadana. Jangan menolak orang meminta padamu. Jangan. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu di sorga. Murah hati. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Kita mau jadi hamba yang setia dan bijaksana.